Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus akan menyampaikan materi yang berjudul gangguan pendengaran. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama saya sendiri Erin Sutisna Putri dengan NIM 001, yang kedua Nabila Preti Aprilian dengan NIM 005, yang ketiga Bastian Mulyawan dengan NIM 006, yang keempat Melia Trihardiana dengan NIM 025, yang kelima Verlia Cesapaksi dengan NIM 035, yang keenam Gina Amelia dengan NIM 037, dan yang terakhir Aida Rewina Sandra dengan NIM 041. Silakan menyaksikan video pembelajaran dari kelompok 2. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya Erin Sutisna Putri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian dari gangguan pendengaran. Nah, indera pendengaran merupakan salah satu indera yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan menerima informasi secara verbal. Dalam konteks pembelajaran, anak usia dini memiliki kecenderungan lebih mudah memahami dan menerima informasi secara verbal, yaitu dengan cara mendengar. Nah, tergolong anak dengan tipe audio. Namun sayangnya, tidak semua anak usia dini dapat mendengar dengan baik. Ada anak usia dini yang mengalami atau memiliki gangguan pendengaran atau kelainan pendengaran atau biasa disebut juga dengan tunarungu. Nah, gangguan pendengaran pada anak usia dini merupakan hilangnya kemampuan mendengar, kemampuan pendengaran, ya. Sehingga anak tersebut tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Hal tersebut menjadikan kemampuan mendengar anak usia dini kurang berfungsi dengan baik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Nah, gangguan pendengaran pada anak usia dini ya dapat dilihat dari dua sudut pandang. Nah, pertama, sudut pandang yang berorientasi pada fisiologis. Nah, sudut pandang ini menyatakan bahwa anak usia dini yang tidak bisa mendengar, ya, tidak bisa mendengar bunyi pada tingkat intensitas kenyaringan tertentu. Nah, biasanya diklasifikasikan sebagai orang yang tuli. Selain itu, dipandang sebagai hard of hearing. Nah, selain itu diukur dengan sensitivitas pendengaran orang yang tuli. Nah, biasanya diukur dengan menggunakan desibel. Dan orang yang tuli ini merupakan orang yang kehilangan kemampuan mendengar, hilangnya kemampuan pendengaran sekitar 90 desibel atau bahkan lebih dari 90 desibel. Yang kedua, sudut pandang yang berorientasi edukasional. Nah, sudut pandang ini memiliki perhatian yang besar terhadap berapa banyaknya pendengaran yang hilang, yang dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk berbicara dan mengembangkan bahasanya. Jadi dapat dikatakan bahwa para profesional membuat kategori yang mengenai gangguan pendengaran ya berdasarkan kemampuan berbicara seorang anak. Nah, bagi sudut pandang ini ya yang berorientasi pada edukasional, nah usia ketika terjadinya gangguan pendengaran merupakan hal yang penting untuk diperhatikan ya. Menurut sudut pandang ini ada hubungannya yang sangat erat antara kehilangan pendengaran dengan keterlambatan bahasa. Jadi semakin awal seseorang mengalami kehilangan pendengaran, nah semakin terganggu pula perkembangan bahasanya, perkembangan bahasa anak tersebut. Nah, itulah sebabnya ada istilah yang digunakan para profesional, para ahli dalam hal ini. Nah, yaitu anak yang terlahir dengan gangguan pendengaran beberapa saat setelah lahir atau setelah anak itu mulai meniti tugas perkembangannya.
Terima kasih atas paparan materi yang sudah disampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Melia. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Trihardiana dengan NIM 18011100025. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang klasifikasi ketunarunguan. Ketunarunguan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mild losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 20-30 desibel yang memiliki ciri-ciri 1. Sukar mendengar percakapan yang lemah. Yang kedua, menuntut sedikit perhatian khusus dari sistem sekolah tentang kesulitannya. Yang ketiga yaitu perlu latihan membaca ujaran dan perlu diperhatikan perkembangan penguasaan perbendaharaan kata. Yang kedua yaitu marginal losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 30-40 desibel yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengerti percakapan biasa pada jarak 1 meter. Yang kedua, mereka sulit menangkap percakapan dengan pendengaran pada jarak normal dan kadang-kadang mereka mendapat kesulitan dan menangkap percakapan kelompok. Yang ketiga yaitu mereka akan sedikit mengalami kelainan bicara dan perbendaharaan kata yang terbatas. Yang keempat yaitu kebutuhan dalam program pendidikan antara lain belajar membaca, penggunaan alat bantu dengar, latihan bicara, latihan artikulasi, dan perhatian dalam perkembangan perbendaharaan kata. Yang ketiga yaitu moderate losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 40-60 desibel yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mereka mengerti percakapan keras pada jarak 1 meter. Yang kedua, perbendaharaan kata terbatas. Yang keempat yaitu several losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 60-70 desibel. Memiliki ciri-ciri masih bisa mendengar suara keras dari jarak yang terdekat, misalnya klakson mobil. Orang tunarungu diajar dalam suatu kelas khusus untuk anak-anak tunarungu. Diperlukan latihan membaca ujaran dan pelajaran yang dapat mengembangkan bahasa dan bicara dari guru kelas khusus. Nomor 5 yaitu profound losses, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 75 desibel ke atas. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mendengar suara yang keras pada jarak 1 inci atau 2,24 cm atau sama sekali tidak mendengar walaupun menggunakan alat bantu dengar. Menurut Somad dan Hernawati, Sekolah Luar Biasa Bagian B atau tunarungu membuat klasifikasi anak tunarungu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ditinjau dari tingkat kehilangan pendengaran dalam satuan ukuran bunyi atau desibel. Tunarungu dibedakan atas A. Mereka yang kehilangan pendengaran 90 desibel atau lebih atau golongan tuli. Batas 90 desibel diambil sebagai patokan karena pada tingkat kehilangan yang demikian si penderita tidak akan mampu lagi untuk mendengar suara sendiri.
Yang B yaitu mereka yang kehilangan pendengaran kurang dari 90 desibel atau golongan kurang dengar. Yang C yaitu kehilangan pendengaran antara 35 sampai 34 desibel, termasuk kurang dengar ringan. Yang D yaitu kehilangan pendengaran antara 55 sampai 69 desibel, termasuk kurang dengar sedang. Contoh konkretnya dari anak tunarungu yaitu saya pernah diceritakan oleh Ibu Erin bahwa beliau pernah menjumpai anak tunarungu yang bersikap apatis, tidak memperdulikan orang lain, dan hanya asyik dengan dunianya sendiri. Bahkan ketika ibunya memerintahkan sesuatu seperti untuk makan dan untuk minum, dia cenderung mengabaikannya dan tidak memperdulikan ibunya, dan juga hanya asyik bermain sendiri. Dan bahkan ketika dia menginginkan sesuatu, dia hanya menangis dan terus menangis. Dan orang tuanya tahu bahwa dia menginginkan sesuatu tersebut, suatu barang, dan mereka membelikannya untuk anaknya supaya agar tidak menangis. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas paparan materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ibu Gina. Kepadanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Amelia dengan NIM 1801110037 dari PGSD kelas 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi ketunarungguan, lanjutan dari materi Ibu Melia, yaitu tentang waktu kehilangan pendengaran dibedakan menjadi dua, yaitu tuli prabahasa dan tuli purna bahasa. Tuli prabahasa adalah kehilangan pendengaran setelah anak berusia kurang dari 2 tahun, yang artinya anak belum menguasai bahasa sudah memiliki kehilangan pendengaran. Tuli purna bahasa yaitu adalah kehilangan pendengaran setelah anak berusia lebih dari 4 tahun, yang disebut anak sudah menguasai bahasa. Ketunarungguan juga dapat dibedakan berdasarkan tempat kerusakan pada organ pendengaran dan berdasarkan taraf kerusakan penguasaan bahasa. Yang dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat terjadinya, berdasarkan tempat kerusakannya, dan berdasarkan taraf penguasaan bahasa. Berdasarkan sifat terjadinya ada 2, yaitu ketunarungguan bawaan dan ketunarungguan setelah lahir. Ketunarungguan bawaan adalah ketika anak lahir sudah mengalami tunarunggu yang disebut indera pendengaran sudah tidak berfungsi lagi ketika anak lahir. Ketunarungguan setelah anak lahir artinya terjadi tunarunggu setelah anak lahir yang diakibatkan kecelakaan atau penyakit. Yang kedua yaitu berdasarkan tempat kerusakannya. Kerusakan telinga bagian luar dan tengah sehingga menghambat bunyi-bunyi yang akan masuk ke dalam telinga disebut tuli konduktif. Kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga tidak dapat mendengar bunyi atau suara disebut tuli sensoris. Yang ketiga yaitu berdasarkan taraf penguasaan bahasa, yaitu tuli prabahasa dan tuli purna bahasa.
tuli prabahasa adalah mereka yang menjadi tuli sebelum menguasai bahasa. Anak berusia 1 sampai 6 tahun. Artinya anak menyamakan tanda tentu seperti mengamati, menunjuk, meraih dan sebagainya. Namun belum memiliki sistem lambang. Anak yang tuli purna bahasa adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami sistem-sistem lambang di lingkungan. Yang dimaksud tuli prabahasa itu sendiri yaitu anak yang tuli sebelum menguasai bahasa dan anak tersebut belum mengetahui sistem lambang atau bahasa. Yang selanjutnya tuli purna bahasa, yaitu tuli yang anak sudah menguasai bahasa, namun setelah menguasai anak mempunyai tuli yang disebut anak tersebut sudah memahami bahasa atau sistem-sistem lambang di lingkungannya. Terima kasih, saya sampaikan ke moderator. Terima kasih atas paparan materi yang sudah disampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Nabila. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya Nabila Prati Aprilian akan menjelaskan mengenai penyebab gangguan pendengaran atau ketunarunguan. Penyebab gangguan pendengaran atau ketunarunguan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan pendengaran atau ketunarunguan. Yang pertama yaitu faktor pranatal, yang kedua faktor neonatal, yang ketiga faktor postnatal. Yang pertama, faktor pranatal yaitu kondisi di mana ibu tersebut sedang mengandung. Yang pertama, faktor hereditas atau keturunan, di mana presentase dari keturunan ini yaitu 30% sampai 60%, yang erat kaitannya dengan ayah dan ibunya. Kemudian yang kedua yaitu faktor maternal rubella atau kondisi di mana saat ibu tersebut sedang mengandung, ibu tersebut mengalami atau terkena penyakit cacar atau campak. Kemudian yang ketiga yaitu pemakaian antibiotik yang berlebihan, di mana seorang ibu saat sedang mengandung itu mengkonsumsi atau meminum obat terlalu banyak atau tidak sesuai dengan dosisnya akan menyebabkan anak tersebut mengalami gangguan pendengaran. Kemudian yang keempat yaitu toksomia atau kondisi di mana keracunan pada darah ibu yang sedang mengandung. Kemudian yang kelima yaitu bayi lahir prematur atau bayi lahir sebelum usia kandungan 9 bulan. Kemudian yang kedua yaitu faktor neonatal, yaitu faktor di mana anak tersebut saat dilahirkan. Atau yang pertama yaitu faktor resus ibu dan anak tidak sejenis. Kemudian yang kedua yaitu anak lahir prematur atau anak tersebut lahir sebelum usia kandungan 9 bulan. Yang ketiga yaitu faktor postnatal atau setelah anak tersebut dilahirkan. Yang pertama yaitu penyakit meningitis cerebralis atau penyakit yang menyerang pada selaput otak atau terjadi kelainan pusat syaraf yang menyebabkan seorang anak mengalami gangguan pendengaran. Kemudian yang kedua yaitu ada infeksi atau kemungkinan di mana anak tersebut setelah dilahirkan itu mengalami atau terserang penyakit campak, stip atau dan lainnya yang menyebabkan anak tersebut mengalami gangguan pendengaran karena penyakit atau infeksi tersebut itu menyerang ke bagian penting dalam rumah siput atau telinga. Kemudian yang ketiga yaitu ada ototitis media kronis atau keadaan di mana telinga seorang anak itu mengeluarkan cairan yang berwarna kuning-kuningan yang tertimbun di dalam telinga sehingga menyebabkan anak tersebut mengalami gangguan pendengaran atau ketunarunguan.
Cukup sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materi yang sudah disampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Aida. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menerangkan tentang karakteristik anak tunarungu. Di sini karakteristik anak tunarungu itu sangat berbeda dengan anak normal yang lainnya. Nah, dengan itu anak tunarungu itu susah beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, karakteristik itu dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik fisik dan karakteristik bahasa dan bicara. Nah, karakteristik fisik itu 1. Jalannya kaku dan membungkuk. 2. Gerakan matanya cepat. 3. Gerakan kaki dan tangan pun cepat. 4. Pernafasannya yang pendek dan agak terganggu. 2. Ada bahasa dan bicara. Nah, dalam bahasa dan bicara itu ada beberapa fase, yaitu fase pertama itu fase motorik, di mana anak itu melakukan gerakan yang tidak beraturan, misal gerakan tangan dan gerakan tangisan. Jadi itu gerakan tangan dan gerakan tangisan itu tidak beraturan. 2. Fase meraban. Nah, di sini itu mula-mula bayi bebeling itu kemudian ibunya meniru. Jadi ibunya itu meniru perkataan bayi tersebut. Nah, 3. Fase penyesuaian diri, di mana suara yang dianjurkan orang tua dan ditiru oleh bayi kemudian ditiru lagi oleh orang tua harus terus-menerus. Jadi orang tua itu harus terus-menerus untuk mengulang perkata-kataannya agar anak tersebut itu bisa mengerti apa kata tersebut. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materi yang sudah disampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Eca. Kepadanya saya persilahkan. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Ferelia Kesapaksi dengan NIM 035, yaitu mengenai dampak ketunarunguan. Jadi dampak ketunarunguan yang pertama yaitu dari aspek berbicara dan berbahasa. Karena anak yang memiliki gangguan pendengaran tentunya berbeda dengan anak yang normal pada umumnya, karena mereka memiliki keterbatasan dalam kemampuan berbahasa dan berbicara. Karena kemampuan berbicara dan berbahasa itu erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Kemudian dampak yang kedua yaitu aspek kepribadian dan emosi. Anak yang memiliki kekurangan dalam pendengaran, mereka itu akan lebih cepat emosi karena mereka frustasi. Dan sikap egosentris mereka itu jauh lebih tinggi dibanding anak yang normal pada umumnya. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan akademiknya terhambat. Ya jelas ya, karena mereka mempunyai kekurangan dalam mendengar sehingga mereka sulit untuk menangkap materi atau pelajaran yang disampaikan oleh guru. Mungkin secara potensial mereka sama kemampuannya dengan anak yang normal, tetapi secara fungsional mereka berbeda, terutama dalam aspek berbicara dan berbahasa. Kemudian yang keempat yaitu dari ciri sosialnya. Ya, anak yang mempunyai kekurangan dalam mendengar, mempunyai gangguan pendengaran, mereka akan sulit bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga bersosialisasi dengan lingkungan sekitar itu mereka kurang atau lebih sulit dibandingkan anak yang normal pada umumnya. Mungkin itu saja. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas paparan materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Bapak Bastian. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erin selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan anak tunarungu. Nah, untuk kalian yang ingin berinteraksi dengan anak tunarungu, kalian bisa melakukan cara-cara ini. Yang pertama itu cari perhatian. Cari perhatian ini sangat penting ya. Jika kalian berniat untuk berinteraksi dengan penderita tunarungu, maka tepuklah pundaknya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu bawalah
ketika Anda ingin berbicara atau berdiskusi, menyampaikan informasi kepada penderita tunarungu, carilah tempat yang sunyi. Usahakan jika di lingkungan Anda terdapat bunyi TV, bunyi radio, itu kecilkan suaranya seminimal mungkin. Seperti itu, untuk memudahkan si penderita tunarungu ini memahami pembicaraan kita, seperti itu. Cara yang ketiga, sejarkan wajah kita dengan wajah penderita tunarungu. Diusahakan jangan berdekatan sekali ya, agar si penderita ini dapat melihat kita, dapat melihat bahasa tubuh kita serta mimik wajah kita, seperti itu. Yang keempat, kontak mata. Nah, penting sekali kontak mata ya. Kontak mata ini harus fokus terhadap lawan pembicara kita, terutama mereka penderita tunarungu. Kita harus fokus serta hindari pemakaian masker atau kacamata hitam ya, agar ekspresi kalian itu terlihat dan mimik bicara kalian terlihat jelas, sehingga penderita tunarungu dapat memahami apa yang kalian sampaikan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kita harus bicara normal dan jelas. Tidak usah terlalu pelan, tidak usah terlalu cepat, tidak usah terlalu keras. Kita harus bicara normal saja dan kita harus mengucapkannya secara jelas. Hindari berdialog dengan cara berbisik ya. Itu akan sedikit mengganggu penerimaan informasi dari kita ke penderita tunarungu, seperti itu. Nah, dan juga hindari pembicaraan dengan menutup mulut. Nah, sehingga penderita tunarungu ini mudah untuk memahami apa yang kalian sampaikan. Jika semua sudah dilakukan, usahakan si penderita ini dapat memahami pembicaraan Anda ya, dengan cara mengulang lagi kata-kata yang sudah disampaikan. Terus ketika dia menjawab, merespon dan nyambung, maka selamat, Anda bisa berkomunikasi dengan penderita tunarungu. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang sudah kelompok kami sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila banyak kekurangan, kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.